بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah kembali Allah kumpulkan kita di dalam salah satu tempat yang paling mulia di permukaan bumi, adalah masjid. Dan juga kita membahas ilmu yang merupakan amalan yang sangat mulia. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membawa kepada penuntutnya, pencarinya, kepada kebaikan dirinya, sampai membawa kepada syurga Allah. Bahkan ada ilmu yang tidak bermanfaat, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tidaklah mungkin Rasul berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat kecuali ada ilmu yang tidak bermanfaat itu. Kata para ulama, bisa saja ilmu yang dia cari zatnya bermanfaat, dari Al-Quran, dari hadis. Namun bisa saja zat ilmunya bermanfaat tapi pada dirinya tak bermanfaat. Makanya tidak heran ada orang yang belajar puluhan tahun tapi biasa-biasa saja dia. Tak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Biasa-biasa saja. Sama saja dia dari 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sudah dia jalani, biasa-biasa saja. Berarti selama dia belajar, walaupun yang dia pelajari adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis, berarti tidak bermanfaat pada dirinya. Ada memang ilmu dari segi zat ilmu itu memang tidak bermanfaat. Ilmu sihir, ilmu hitam, ada istilah ilmu hitam. Ilmu hitam, ilmu putih katanya. Itu memang zatnya tidak bermanfaat. Ilmu kebal, kalau ada ilmu kebal, tak pala patah gigi Nabi itu ketika berperang. Tak lama wafat para sahabat itu syahid. Orang diconcang tak mampan.
Ustaz, tapi yang peranannya, yang mempraktekkannya, yang menuntutnya, bahkan mengajarkannya, apa sorban Ustaz? 1000 kali lilit pun sorbannya, ilmu qobal tak ada di dalam agama Islam. Secara prakteknya Rasul tidak ada ilmu qobal. Para sahabat berdarah-darah ketika perang. Ada di antara sahabat itu 70, baik itu tusukan tombak atau sabitan pedang atau tusukan anak panah, 70. Sa'ad bin Abi Waqqas penuh badannya dengan luka-luka. Sahabat. Kalau ada ilmu kebenaran, hantam terus kata orang kafir itu. Tak ada. Berarti tahulah, fahamlah kita, ilmu yang seperti itu tidak ada di dalam Islam kecuali ilmu jin. Kecuali ilmu sihir jin. Berarti mempelajarinya, mengamalkannya adalah kekufuran sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah. Tak boleh. Inilah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita berlindung kepada Allah sebagaimana Rasul sendiri berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita berharap dan kita berdoa sebagaimana juga Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Sebagaimana kita capeknya kita datang ke tempat ini, lelah untuk demi ilmu, mudah-mudahan yang kita tuntut ilmu ini adalah bermanfaat untuk diri kita, agama kita, sampai membawa kita kepada jannah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita sampaikan, atau ini pertemuan yang kedua dari pembahasan tafsir, dan kita masih berada di pembahasan tafsir surah Al-Fatihah, dan alhamdulillah kita sudah mengambil beberapa nama dari surah Al-Fatihah. Kita sudah mengambil beberapa nama dari surah Al-Fatihah. Kemudian ahibati fillah, para ulama membahas juga di dalam tafsir permasalahan tentang al-isti'azah, berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka insyaallah sebelum kita masuk kepada ayat alhamdulillahi rabbil alamin, terlebih dahulu kita membahas tentang at-ta'awudz, al-isti'azah, karena memang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Al-isti'azatu masyru'atun qabla tilawatil Quran. Membaca isti'azah merupakan masyru'ah, merupakan disebutkan di dalam syariat kita, merupakan diperintahkan atau diajarkan, diajarkan di dalam syariat kita. Qabla tilawatil Quran, sebelum membaca Al-Quran. Karena Allah mengatakan, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasy syaithanir rajim. Allah katakan dalam surah An-Nahl,
fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasy syaithanir rajim. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, fa idza qara'tal Qur'an ay idza aradta al-qira'ah. Maksud dari fa idza qara'ta al-Qur'an, karena terkadang ada orang yang ahli nahwu. Qara'ta berarti kan itu Ustaz fi'il madhi, Ustaz, menunjukkan telah berlalu. Berarti membaca dulu baru ta'awudz. Fa idza qara'ta al-Qur'an, apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Berarti baca dulu baru berlindung, Ustaz. Makanya kita serahkan kepada fakarnya, para ulama tafsir. Kita serahkan kepada rujukannya. Kita lihat dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, fa idza qara'tal Qur'an, yakni artinya adalah idza aradtal Qur'an, idza aradtal qira'ah. Arada berkeinginan, berarti jika engkau ingin membaca berarti sebelum, kan? Berarti sebelum. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan berarti membaca al-isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim qabla tilawati, sebelum membaca Al-Qur'an. Faham ini jemaah? Bahkan sebagian ulama mewajibkan, karena ini perintah. Fa idza qara'ta, idza aradta, kalau ingin membaca, fasta'iz billah minasyaitonir rajim, maka hendaklah kalian berlindung. Ini perintah, kalimat perintah. Dan kita tahu di dalam usul atau qawaid al-fiqhiyah, al-amru lil wujub, sebuah perintah adalah untuk wajib. Maka sebagian ulama mewajibkan sebelum kita membaca Al-Quran, baca a'udzubillah, baca ta'awudz. Bagaimana kalau yang kita baca misalnya di pertengahan, contoh innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah kita pakai bismillah atau memakai a'udzubillah? Maka kata para ulama, kalau di awal-awal ayat kita membaca a'udzubillah kemudian pakai bismillah di awal-awal ayat, contoh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, itu kan di awal-awal ayat, di awal-awal surah, di awal-awal surah. Maka kata para ulama bismillah. Namun kalau sudah sampai
innal ladzina kafaru min ahli innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dari ayat ini kita mulai. Contoh misalnya kita baca di awal surah ayat tadi, begitu satu lembar berhenti kita. Berhenti kita tutup. Wa ulaika humul muflihun, kita tutup. Begitu mau kita baca lagi atau besok mau kita buka lagi, berarti kita mulai innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Maka yang lebih afdolnya pakai a'udzu saja tanpa bismillah. Pakai a'udzu saja tanpa bismillah. Maka bismillah itu lebih afdolnya dibaca di awal-awal surah. Tapi kalau dia sudah lewat dari awal atau di pertengahan, maka kita cukup hanya membaca a'udzu saja tanpa bismillah. Faham ini jemaah? Karena kebiasaan kita kan terkadang a'udzu kita lupakan, bismillah kita pakai. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan bacaan yang kita dari Al-Quran itu, padahal sudah pertengahan atau di akhir. Maka yang lebih afdolnya adalah a'udzu, yang lebih afdol kita baca. Qala al-Imam Ibnu Katsir المشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة. الإمام ابن كثير mengatakan المشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس, tujuan dari kita membaca a'udzu berlindung kepada Allah dari waswas syaitan. Makanya kita di situ membaca a'udzu, karena agar minta perlindungan kepada Allah dari waswas syaitan. Makanya terkadang subhanallah sampai dikatakan oleh seorang ulama, فَإِذَا عَاذَ الْعَبْدُ بِرَبِّهِ كَانَ مُسْتَجِيرًا بِهِ مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ فَيُعِيذُهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَيُجِيرُهُ مِنْهُ. Kalau benar-benar seseorang hamba itu membaca a'udzubillah, benar-benar dia renungi, dia memohon, meminta kepada Allah benar-benar pertolongan, perlindungan, dan dia tawakal, serahkan kepada Allah, maka Allah akan pasti melindunginya. Makanya tatkala kita membaca Al-Quran itu, benar-benar kita baca berharap agar Allah lindungi kita dari waswas syaitan. Bisa saya terkadang di tengah baca Quran datang malas, datang bisikan ini, ambil ini, disibukkan, ditambah lagi macam-macam ini pemikiran nih. Mungkin ada yang ngantuk lagi, di was-was. Was-was itu dari bentuk apapun dia yang digangguan dari syaitan. Makanya kita terkadang subhanallah, dahulu para ulama begitu mengantuk ambil Al-Quran, hilang ngantuk. Kita (360 derajat kebalikannya). Begitu tak mengantuk, begitu baca Quran satu lembar, udah. Seorang ulama, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, diceritakan ketika tidur agak susah dia tidur, balik sini, akhirnya dia bangkit baca Quran.
Dahulu kalau orang ngantuk, para ulama ngantuk, lagi ngantuk dia ambilnya Al-Quran atau dia ambil kitab, dia baca, hilang ngantuk. Itu gangguan syaitan. Begitu kita baca Al-Quran 2 ayat sudah mulai, subhanallah, udah mulai apa semua. Begitu satu lembar dah tutup. Was-was termasuk bagian dari waswas syaitan. Maka di situ kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita juga berlindung kepada Allah di dalam membaca Al-Quran. Itu benar-benar hadir hati kita, hadir pikiran kita, nggak ada gangguan-gangguan. Tapi kalau ada gangguan, begitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, teringat di mana tadi, apa tadi ya, macam yang diingat. Untuk dulu, ambil lagi dulu, datang lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pengen minum lagi, masuk lagi kan? Kapan bismillahnya? Kapan dia baca satu ayatnya? A'udzu saja sudah banyak. Was-was. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, al-masyhur allazi alaihi al-jumhur anna al-isti'adzah li daf'il waswas, untuk membentengi diri kita dari waswas. Kalau benar-benar kita membaca a'udzu itu, benar-benar kita membaca penuh dengan harapan supaya Allah lindungi kita, Allah jaga kita di dalam membaca Al-Quran ini, maka was-was itu akan hilang saja. Kalaupun ada was-was, Allah bentengi kita. Bismillah. Udah masuk waktu. Udah hanyalah sholat kayaknya. Baik. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Wa qad ajma'a al-ulama ala anna al-isti'adzah laysat min al-Qur'an wala ayah minhu. Naam, a'udzu billah atau isti'adzah itu bukan bagian dari ayat Al-Qur'an. Sehingga kalau di dalam membaca ayat atau membaca surah Al-Fatihah tanpa a'udzu, sah atau tidak? Sah. Tanpa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau ketika membaca Al-Quran tanpa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh atau tidak? Boleh, karena itu bukan bagian masuk di dalam ayat. Itu adalah perintah Allah untuk isti'azah, untuk berlindung kepada Allah. Makanya hibati fillah, kalau kita, bukankah di dalam Al-Quran itu banyak ayat perlindungan kita dari syaitan? Bahkan Allah mengatakan syaitan itu aduwwun mubin, musuh nyata bagi kalian. Nah, terkadang kita mampan tuh syaitan tuh jago, aku lebih jago lagi. Berlindung kepada Allah. Bahaya sekali syaitan, bahaya sekali, sangat bahaya sekali. Makanya Allah senantiasa memerintahkan kita untuk berlindung kepada syaitan, berlindung kepada Allah dari syaitan. Ada namanya surah Al-Mu'awwazatain. Surah apa itu? Surah Al-Mu'awwazatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nanti wallahi kita masuk ke tafsir ini, wallahi luar biasa. Kenapa kita ini ayat ini surah perlindungan? Karena memang bahaya sekali syaitan itu. Ulah syaitan semua ini. Dalam dua surah ini, ulah syaitan semua. Ulah syaitan semua. Nanti kita masuk kepada ayat itu, luar biasa. Ayat kursi perlindungan.
ayat perlindungan. Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca ayat kursi di sore hari, Allah akan lindungi dia sampai pagi hari. Dan siapa yang baca ayat kursi di pagi hari, Allah akan lindungi dia dari sampai sore hari. Lindung sama Allah, berlindung. Jangan anggarkan kekuatan kita, kemampuan kita, kejagoan kita. Nah, berlindung kepada Allah. Baik. Kemudian ada beberapa bentuk dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada sighahnya, ada beberapa sighah atau ada beberapa bentuk dari ragam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama adalah as-sighatul ula, sebagaimana yang sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sering kita baca. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Naam, Allah adalah tempat sebaik-baik berlindung. Jangan makhluk. Berapa banyak orang berlindung kepada jin, berapa banyak orang berlindung kepada syaitan. Na'udzubillah, jin lemah. Berapa banyak orang berlindung kepada manusia. Ketika ada manusia dia merasa nyaman, ketika ada sapam dia merasa nyaman. Na'udzubillah, lemah. Berlindunglah kepada yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha hebat. Dialah Allah. Makanya ketika kita melewati masuk kepada daerah yang angker, begitu melewati apa namanya, berdiri dulu, ada orang tetet gitu ya, dibunyikannya knalpotnya, knalpot pula, dibunyikannya klaksonnya, minta izin dia. Subhanallah, nggak boleh lewat jambatan tetet, lewat titik tetet. Apa ini? Justru dia marah karena kita diganggu. Jinnya lagi tidur, tetet, marah dia. Bukan izin namanya itu. Dulu dia, subhanallah, ketika buang hajat, apa dulu kita ucapkan? Pamit. Pengalaman ya. Pamit ya Mbah. Ya Allah, gak boleh. Nabi sudah mengajarkan doa berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli Naam, diuji tadi itu. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimat sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan seluruh makhluk. Mau dia binatang, mau dia manusia, mau dia jin, seluruh makhluk. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan itu. Masuk ke hutan, ini ada enggak ular ya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ke tempat-tempat yang agak-agak sedikit apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yakin Allah akan jaga. Bahkan ada seorang ulama lupa dia membaca doa ini, disengat oleh sekali jengking dia. Lupa dia membaca doa ini, lalu disengat oleh kali jengking dia. Jadi mulai dari makhluk yang terkecil,
bahayanya sampai kepada makhluk yang paling besar bahayanya, kita berlindung kepada Allah itu. Jadi jangan lagi minta izin sama mbah-mbah. Mbah lewat, numpang lewat, kayak dia aja PS di situ, premannya di situ dia. Jadi terserah, bisa juga berlindung kepada Allah dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bentuk sirah yang pertama. Ini disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat, siapa periwayat hadisnya? Hadis riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengajarkan, ada seorang sahabat yang marah, yang naik marahnya, tensinya. Apa kata Nabi SAW? Inni la u'allimu kalimah law qalaha la zahaba anhu ma yajid. Akan kuajarkan sebuah kalimat yang kalau seandainya dia mengucapkan kalimat ini akan hilang kemarahan itu. Nah, ini juga kalau lagi marah kita, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimat itu kata Nabi SAW adalah lau qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia mengucapkan ini, hilang itu. Wahuwa ikhtiyar Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Dan bentuk yang pertama ini, bentuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim, adalah bentuk yang dipilih oleh Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal, dan juga termasuk ulama-ulama qurra. Bahkan wa hadhihi as-sighah hiya al-mukhtarah 'inda akthar al-qurra. Bentuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim seperti ini, bentuk yang pertama ini lebih banyak yang ini kalimat adalah, atau ini bentuk adalah yang lebih banyak para ulama qurra memilihnya. Mereka lebih condong atau lebih memilih kalimat atau bentuk yang pertama ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bahkan lebih banyak di kalangan para ulama qurra, ulama qiraah, lebih banyak memilih bentuk yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian as-sighatus tsaniyah, bentuk yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ini bentuk yang kedua. Yadullu ala hadha al-lafz ma jaa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi du'a'i Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah fi al-lail wa fihi thumma yaqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Disebutkan bahwasanya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi membaca ini di dalam solat malamnya. Makanya sebagian ulama mengatakan ketika membaca a'udzu ini atau isti'adzah seperti ini pada waktu solat malam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bentuk yang kedua ini juga dipilih oleh beberapa ulama qiraah, seperti minhum Hamzah, Sahal bin Abi Hatim, ulama-ulama qiraah.
Termasuk juga Hasan Al-Basri memilih bentuk yang kedua ini. Muhammad bin Sirin, ini ulama-ulama. Jadi bentuk yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bentuk yang kedua, a'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonirrajim. As-sighatu tsalisah, bentuk yang ketiga, a'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini tambahannya. Juga disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati bil lail kabbar thumma yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk thumma yaqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri juga, ketika Nabi melaksanakan salat malam, begitu dia takbir Allahu Akbar, kemudian membaca di antara bacaan dari doa iftitah, subhanakallah wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu doa termasuk adalah bentuk dari doa iftitah. Banyak bentuknya ya doa iftitah itu. Setelah dia membaca doa iftitah, setelah Nabi membaca doa iftitah, summa yaqul, kemudian Nabi membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Juga disebutkan di dalam hadis At-Tirmidzi wa ghairuhum, dan selain dari mereka, banyak meriwayatkan hadis ini. Baik, dah masuk Isya. Masih kita a'udzu ya. Kalau ini masya-Allah ya, kayaknya sampai 20 tahun lah kita memang ini. Baik. Isya kita dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah. Jadi ada beberapa bentuk dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau ta'awudz. As-sighatul ula, bentuk yang pertama seperti yang sering kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini disebutkan di dalam hadis Al-Bukhari dan hadis Imam Muslim. Kemudian bentuk ini juga dipilih oleh beberapa ulama qurra, ulama qiraah, seperti Abu Amr Al-Basri, kemudian Abdullah bin Katsir Al-Makki. Termasuk juga bentuk ini dipilih oleh beberapa para sahabat dan tabi'in, di antara sahabat Umar ibn Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar memilih bentuk a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juga dipilih oleh Abu Hanifah, kemudian Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal.
Kemudian as-sighatu tsaniyah, kemudian bentuk yang kedua dari ta'awudz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ini disebutkan oleh di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ketika Nabi SAW salat malam atau qiyamul lail. Juga bentuk ta'awudz ini dipilih oleh beberapa ulama qurra seperti Hamzah, kemudian Sahal bin Abi Hatim, kemudian termasuk juga di antara ulama seperti Hasan Al-Basri, kemudian Muhammad bin Sirin. Kemudian as-sighatu tsalitsah, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini disebutkan di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, kabbara, kemudian Nabi bertakbir Allahu Akbar, summa yaqul, kemudian Nabi membaca doa iftitah, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Setelah Nabi membaca doa iftitah, summa yaqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan banyak lagi bentuk-bentuk lain dari sighah ta'awudz, perlindungan kepada Allah. Baik. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, bismillah dikatakan sebutkan di dalam tafsir permalasahan tentang basmalah ketika dibaca bismillah, seperti misalnya ketika mau makan, mau minum, ketika Nabi mengajarkan seorang ghulam, seorang anak kecil, ya ghulam sammillah, wahai anak kecil ucapkanlah bismillah. Maka dikatakan oleh para ulama boleh pengucapannya bismillah saja dan boleh pengucapannya bismillahirrahmanirrahim, atau sering kita sebutkan baca basmalah. Baca basmalah artinya adalah bismillah cukup, atau disambung sampai habis bismillahirrahmanirrahim boleh. Kemudian disebutkan di dalam tafsir Ibnu Jarir, tafsir At-Tabari, makna bismillah, maknaha bismillahi wahdah aqra atau atlu mutabarrikan بالبداءة باسم المعبود الحق تبارك وتعالى ذي الرحمة الواسعة لجميع خلق وذي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين.
Al-Imam Ibnu Jarir, Bismillah wahdah, dengan nama Allah saja. Aqra'u, aku membaca. Au atslu, atau aku membaca, at-tilawah. Mutabarrikan, untuk mendapatkan keberkahan. Jadi ketika kita membaca bismillah, baik di dalam memulai aktivitas kita atau di dalam membaca Al-Quran, yang kita harapkan keberkahan. Mutabarrikan, ini dikatakan oleh, disebut di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, mutabarrikan, supaya mendapatkan keberkahan. Kita minum, ucapkan bismillah. Pertama, perintah Nabi. Yang kedua, supaya berkah minuman itu masuk. Demikian juga makanan, demikian juga memulai sebuah pekerjaan, bismillah, agar diberkahi oleh Allah. Bil bara'ati bismil ma'budil haqq tabaraka wa ta'ala, dengan memulai nama yang sebagai ibadah, yang nama yang berhak untuk diibadahi. Bismillah, dengan nama Allah yang berhak untuk diibadahi. Kita menyebut nama yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Zir-Rahmah Al-Wasi'ah, dengan nama yang memiliki rahmat yang luas. Zir-Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki yang memiliki rahmat yang begitu luas. Li jami'il khalq, kepada seluruh makhluk. Wa dzir rahmah al-khassah bi'ibadihi al-mu'minin, dan sebuah nama Allah yang memiliki kekhususan rahmat kepada orang beriman. Seluruh nama-nama bersandar kepada kalimat Allah. Seluruh nama-nama bersandar kepada Ismullah, Allah. Bahkan disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang memiliki arti jika dipisahkan maka ada yang arti Ar-Rahman secara umum dan Ar-Rahim secara khusus. Secara umum Ar-Rahman adalah seluruh makhluk. Apa arti Ar-Rahman?
yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Ar-Rahman yang memiliki sifat di dalamnya rahmat li jami'il khalq, kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Allah kasihi. Namun Ar-Rahim dzir rahmah al-khassah bi'ibadihi al-mu'minin. Namun Ar-Rahim adalah sifat rahmat di dalamnya, namun khusus kepada hamba yang beriman. Paham jemaah? Jadi Ar-Rahman seluruh makhluk dapat. Ar-Rahman di dalamnya ada sifat rahmat, namun rahmat di sini seluruh makhluk dapat. Ar-Rahim juga di dalamnya ada sifat rahmat, namun sifat rahmat yang ada di dalam Ar-Rahim khusus kepada hamba yang beriman. Kemudian di antara juga tafsir Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman kasih sayang Allah, sifat rahmat Allah yang diberikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Namun kalau Ar-Rahim adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, khusus diberikan nanti di akhirat. Khusus diberikan di akhirat. Dan itu orang-orang yang khusus. Berarti rahmat Allah yang bersifat rahmat Allah yang dari nama Ar-Rahman itu lebih umum lagi. Sebandit apapun dia dapat rahmat Allah, namun dari nama Ar-Rahman. Namun rahmat yang dari Ar-Rahim Allah, Ar-Rahim itu khusus kepada orang yang terkhusus. Itulah orang yang beriman yang patuh, beriman yang taat. Itulah yang beriman yang patuh dan taat, sehingga mereka mendapatkan rahmat, namun dari nama Allah Ar-Rahim. Karena itu orang yang khusus diberikan Allah. Kalau dari sifat rahmat dari nama Allah Ar-Rahman, semua dapat. Yang kafir, yang muslim, sahabat, yang ahli taat, yang ahli maksiat. Namun kalau Ar-Rahim, makanya yang paling utama, yang paling besar adalah Ar-Rahim, karena yang diberikan kepada orang yang khusus, bahkan sampai kekhususannya di akhirat. Makanya jemaah, bisa saja kasih sayang Allah kepada orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, bisa saja bentuk kasih sayang Allah yang dari Ar-Rahim, dari nama Ar-Rahim,
namun tidak bersifat teori, tidak bersifat materi. Tapi bersifat yang terkadang kita memandang salah pandang. Hidayah jemaah itu diberikan orang-orang khusus, dibimbing oleh Allah, diberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, diberikan kelapangan dada. Ada orang tinggal rumah luas, dada sempit, sehingga dia merasa fakir, miskin. Ada orang rumahnya sempit tapi dadanya luas, merasakan tenang, nyaman, bahagia. Dan itu diberikan kepada mukmin yang patuh dan taat. Faham ni jemaah? Kayaknya sudah tak tolok lagi menjawabnya kayaknya. Sudah kita cukupkan kayaknya. Ya Pak, kita cukupkan ya. Jadi kesimpulannya, ketika kita memulai dengan bismillah, boleh dengan bismillah, cukup sebatas itu. Boleh juga bismillahirrahmanirrahim, baik ketika makan atau minum atau aktivitas lainnya. Boleh bismillah atau boleh juga bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, untuk memperoleh, mencari keberkahan di dalamnya, sehingga kita mengucapkan bismillah. Yang ketiga, agar sebagai informasi, sebagai penguat di dalam diri kita, tatkala kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, di dalam sebutan bismillah, di dalamnya kita sebutkan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang memiliki nama sifat rahmat, namun ada rahmat umum dan ada rahmat secara khusus. Ar-Rahman, di dalamnya ada sifat rahmat Allah yang didapatkan seluruh makhluk, bersifat umum. Sedangkan Ar-Rahim, yang di dalamnya ada rahmat Allah yang istimewa. Ar-Rahim, rahmat yang lebih istimewa di dalamnya dari Ar-Rahman, rahmat yang ada di dalam sifat, di dalam nama Ar-Rahman. Di dalam Ar-Rahim, nama sifat yang di dalamnya rahmat yang lebih istimewa dan diberikan kepada hanya orang istimewa saja. Sehingga tatkala kita bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan ingin mencari Ar-Rahim itu, yang khusus itu, yang istimewa itu, yang sangat istimewa di dunia dan di akhirat. Lalu kita berupaya supaya mendapatkan itu, supaya mengejar itu, menjadi orang-orang yang istimewa, sehingga kita semakin patuh dan tunduk kepadanya. Ini kesimpulan. InsyaAllah kita lanjut nanti pada pertemuan kapan yang Allah takdirkan kita kembali bertemu, InsyaAllah. Ini saja. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan, laknatullah alaih. Mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.